Jemaat terkasih, atas nama Majelis Jemaat, kami mengucapkan selamat malam dan selamat beribadah dalam ibadah di keluarga kita masing-masing melalui media online ini. Firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Kiranya ibadah malam ini memberikan kekuatan dan kepastian iman dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberita firman pada ibadah malam ini adalah Nona Pendeta Leoni Prameswari. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Doa pembukaan. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, kami bersyukur atas berkat-Mu sehingga kami dapat beribadah saat ini. Biarlah hanya kehendak-Mu yang kami cari dalam ibadah ini. Tuntunlah kami dalam hikmat-Mu agar kami dapat menghayati persekutuan ibadah kami saat ini. Biarlah hanya kasih-Mu yang melingkupi kami sekalian, agar sukacita kami semakin lengkap. Kami yakin Engkaulah yang menuntun ibadah kami, dan Engkaulah yang layak menerima sujud sembah kami. Terpujilah Engkau selamanya. Dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Marilah kita menaikkan Mazmur bagi Tuhan secara berbalasan dari Mazmur 4 yang menyatakan, doa pada malam hari untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya.
Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Persembahkanlah korban yang benar. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur dan berterima kasih. Pada malam hari yang indah ini, Engkau boleh kembali menghimpunkan kami bersama dengan keluarga kami, di rumah kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Kini kami telah menyiapkan hati dan juga diri kami untuk kami menerima sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami tidak hanya dimampukan untuk mendengar, namun kami juga dimampukan untuk dengan taat dan setia melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berdiri untuk kita membaca firman Tuhan yang pada malam hari ini terambil dari kitab Hakim-Hakim, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-25. Hakim-Hakim pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong, dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup.
serta berseru, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon." Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain, lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Zerere, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkannyalah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asyer dan dari segenap suku Manasye, lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, "Turunlah menghadapi orang Midian, dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sungai Yordan." Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara, juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Zeeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb dan Zeeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, selamat malam, apa kabar? Mari kita berikan senyum terbaik kita kepada keluarga kita jabat tangan keluarga kita, anak, cucu, istri, suami, menantu. Kita katakan pada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Kita harus berbagi sukacita dan berbagi damai sejahtera Tuhan pada malam hari ini, karena Tuhan masih memberikan kepada kita kesehatan dan kekuatan untuk kita bisa berkumpul kembali bersama dengan keluarga kita, di rumah kita masing-masing untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, zaman dulu kalau kita ingin menuju suatu tempat yang kita belum pernah tuju sebelumnya, kita belum pernah tahu letak pastinya di mana, itu agak sedikit merepotkan kita. Mengapa demikian? Karena kita harus bertanya kepada orang di sepanjang perjalanan kita, "Pak, di mana letaknya tempat ini? Bu, patokannya itu di mana ya? Perempatan yang mana? Lampu merah keberapa?" Dan segala macam. Dan tentu hal tersebut akan memakan waktu yang sangat lama untuk kita bisa pergi ke suatu tempat tersebut. Nah, namun lain dulu, lain sekarang. Kalau sekarang di tengah canggihnya dunia ini, di tengah modernnya berbagai macam teknologi, kalau sekarang kita tinggal ambil HP kita, HP pintar kita buka Google Map, nah kita buka GPS dalam HP kita, dan kita ketikkan alamat yang mau kita tuju, maka HP kita akan menunjukkan jalan mana yang terbaik, rute mana yang terbaik, waktu mana yang tercepat untuk bisa sampai ke tempat tersebut. Kita tahu bahwa GPS itu adalah alat atau sebuah aplikasi yang ditanamkan pada HP kita yang bisa mengetahui letak lokasi kita, bisa mengetahui letak lokasi seseorang, atau bahkan suatu tempat dengan begitu mudahnya. Dan tentu kecanggihan tersebut membuat kita bisa menghemat waktu, sehingga kita juga menyukai sekali jika kita berpergian menggunakan GPS. Nah, pertanyaannya kemudian, jika GPS bisa mengarahkan kita untuk menuju suatu tempat yang kita cari di dunia ini, apakah GPS juga bisa menuntun kita menuju kepada jalan kebenaran? Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita kembali melihat kisah dalam kitab Hakim-Hakim, yang mana pada malam hari ini berkisah tentang seorang hakim yang bernama Gideon. Ya, ada beberapa catatan untuk kita bisa memahami bacaan kita pada malam hari ini. Catatan yang pertama adalah kita mundur sedikit ke dalam pasalnya yang ke-6, di mana di dalam pasal yang ke-6 itu kita bisa mengetahui tentang siapa Gideon. Gideon adalah salah satu hakim terkenal pada masanya. Ia kemudian dipanggil dan dipilih Tuhan dengan cara yang ajaib.
Kita lihat pasal 6 ayatnya yang ke-11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Kita tahu dari sini fakta yang pertama atau catatan yang pertama bahwa Gideon bukanlah siapa-siapa, ia hanya anak dari orang biasa, anak Yoas yang pada waktu malaikat Tuhan datang sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Nah, ini sedikit unik. Ia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Karena apa? Disebutkan sudah di dalam Alkitab kita tadi bahwa ini untuk menghindari agar ia tidak terlihat oleh orang-orang Midian. Nah, kita bisa tahu catatan yang pertama bahwa Gideon ini bukanlah orang hebat. Ya, dia hanya orang biasa saja, rakyat Israel biasa. Lalu catatan yang kedua bahwa Gideon dipanggil Tuhan untuk membebaskan Israel dari orang Midian dan orang Amalek. Kalau kita lihat pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama, di sana dikatakan, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Tuhan memakai orang Midian dan orang Amalek karena memang bangsa Israel kita tahu adalah bangsa yang tidak taat, dan pada hari Minggu kemarin kita juga sudah mengetahui mereka menyembah Baal, mereka menyembah berhala dan itu sangat menyakiti hati Tuhan. Namun setelah 7 tahun lamanya bangsa Israel kemudian meminta pertolongan pada Tuhan. Tuhan mau membebaskan bangsanya melalui Gideon. Untuk itulah kemudian Gideon dipanggil. Nah, kisah pemanggilan Gideon juga tidak semudah yang kita bayangkan. Kisahnya hampir sama dengan tokoh-tokoh di Alkitab lain ketika dipanggil dan diutus Tuhan, yaitu mengalami penolakan. Jadi Tuhan ditolak. Ya, kita bisa lihat di pasal 6 ayat ke-13, Gideon mengatakan demikian. Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." Yang pertama, respon daripada Gideon, penolakan disertai dengan aksi menyalahkan Tuhan. Nah, jadi orang Israel termasuk Gideon pun belum sadar bahwa Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Amalek dan Midian karena mereka menyakiti hati Tuhan. Mereka melakukan dosa. Mereka tidak sadar atau mungkin mereka pura-pura tidak tahu. Nah, intinya adalah, faktanya adalah bahwa Gideon menyalahkan Tuhan karena bangsanya ada di dalam masa-masa yang suram. Penolakan yang pertama. Lalu penolakan lagi yang kedua di ayatnya yang ke-15 pasal yang ke-6. Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Itu penolakan kedua. Dan penolakan kedua itu berlanjut dengan cara Gideon meminta tanda daripada Tuhan bahwa dia benar-benar dipilih oleh Tuhan. Dan tanda itu tidak hanya terjadi di sini, tapi juga terjadi di pasal 6 ayat yang terakhir 36 sampai habis. Kalau di total ada 3 kali Gideon meminta tanda untuk membuatnya yakin bahwa memang inilah yang dikehendaki Tuhan padanya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, bahwa dalam rangka diutus tersebut, kemudian singkat cerita Gideon membawa 32.000 pasukan. Kita sudah masuk ke dalam pasal yang ke-7. Di dalam ayatnya yang ketiga itu dijelaskan di sana bahwa Gideon membawa 32.000 pasukan. Tapi ternyata Tuhan mengatakan kepada Gideon, 32.000 itu terlalu banyak, kurangi. Nah, Tuhan minta Gideon mengurangi. Akhirnya dikurangi menjadi 22.000 saja Bapak Ibu. 22.000 Tuhan bilang juga, kurangi lagi, itu masih terlalu banyak. 22.000 dikurangi lagi
menjadi 10.000. Tuhan bilang lagi 10.000 itu masih terlalu banyak, saringlah lagi. Dari 10.000 itu tersisa yang berhak untuk maju berperang bersama Gideon melawan orang Midian dan orang Amalek hanya berjumlah 300 orang. Ya, 300 orang untuk menyerang orang Midian dan juga orang Amalek yang dikatakan di dalam pasal 7 ayatnya yang ke-12. Di sana dikatakan, adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. 300 orang tambah 1 seorang Gideon melawan orang Amalek dan orang Midian yang bergelimpangan, jumlahnya seperti belalang banyaknya, belum lagi ditambah unta-unta mereka yang banyaknya seperti pasir di tepi laut. Nah, ini keunikan. Udah bawa pasukan banyak, Tuhan suruh kurangi, yang tersisa cuman 300. Nah, itu catatan yang ketiga. Dan kemudian catatan yang selanjutnya, Bapak Ibu, catatan yang keempat, kita sudah masuk ke dalam bacaan kita pada malam hari ini, bahwa dimulai dari ayat yang ke-15 dengan 300 pasukan itu akhirnya Gideon maju berperang. Dan tahukah kita, sadarkah kita tadi kita membaca senjata yang dibawa oleh Gideon dan 300 pasukannya? Ya, senjatanya itu yang dibawa itu hanya sangkakala, lalu kemudian buyung dan juga kemudian suluh. Nah, di ayat yang ke-16, kemudian para pasukan itu diberikan sangkakala, buyung dan juga suluh. Buyung itu adalah kendi, tempat air yang terbuat dari tanah liat. Nah, sekarang kita pikirkan Bapak Ibu bersama-sama, mungkinkah kita menghadapi perang melawan orang yang jumlahnya seperti pasir dan juga seperti belalang itu, yang saking banyaknya tidak tahu berapa, intinya sangat banyak. Pasir itu sangat banyak, belalang juga hidupnya bergelombor sangat banyak. Mungkinkah kita bisa menang melawan mereka, sementara peralatan yang kita bawa hanya sangkakala, trompet, buyung, tempat air dari tanah liat, dan juga suluh, obor. Nah, bagaimana mungkin kita tidak membawa pedang, kita tidak membawa golok, kita tidak membawa panahan, tapi hanya membawa ketiga barang ini. Mungkinkah bisa menang? Nah, inilah senjata dari Gideon, dan catatan yang terakhir dengan persenjataan ini dan dengan 300 orang ini, Gideon pada akhirnya menang melawan orang Amalek dan orang Midian, yang mana endingnya itu raja-raja orang Midian yaitu Oreb dan Zeeb itu mati dibunuh dan kepalanya dipenggal dibawa kepada Gideon. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya kira sampai di sini catatan kita untuk kita bisa memahami kisah pada malam hari ini. Lalu kemudian apa yang menjadi pesan firman Tuhan atau aplikasi apa yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita melalui kisah seorang hakim yang bernama Gideon ini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, perhatikan baik-baik bahwa Bapak, Ibu, dan juga saya itu pada dasarnya hampir sama seperti Gideon dan juga apa yang dialami Gideon. Yang pertama, kita suka menempatkan Tuhan sebagai pekerja untuk diri kita sendiri. Kita suka menempatkan Tuhan sebagai pekerja untuk diri kita sendiri. Tuhan hanya jadi pribadi yang harus selalu bisa melaksanakan apa yang kita mau. Tuhan menjadi satu pribadi yang harus selalu bisa melaksanakan apa yang kita mau. Terkadang tanpa kita sadari kita demikian. Endingnya atau efeknya yang terjadi adalah seperti apa yang dialami Gideon. Gideon menyalahkan Tuhan ketika bangsanya itu tertindas, ketika bangsanya mengalami masa-masa suram, ditindas oleh orang Amalek dan orang Midian. Gideon beserta dengan bangsa Israel atau Gideon mewakili suara bangsa Israel tidak menyadari atau mungkin pura-pura lupa, pura-pura tidak tahu bahwa Tuhan melakukan hal tersebut melalui orang Amalek dan orang Midian karena mereka itu sudah menyakiti hati Tuhan. Namun bukannya kita sadar, kita justru menyalahkan Tuhan. Nah,
Kalau kita hanya menjadikan Tuhan sebagai alat untuk memenuhi apa yang kita mau, ketika Tuhan melakukan apa yang kita mau, kita akan menjadi setia, berubah sangat setia dan taat. Namun kalau Tuhan tiba-tiba memutuskan untuk tidak mengabulkan atau tidak melakukan apa yang kita mau, saat itu juga kita langsung balik kanan gerak, kita berubah menjadi orang yang tidak taat, tidak setia, membenci Tuhan, dan bahkan menyalahkan Tuhan. Bukankah kita terkadang sama seperti Gideon, sama seperti bangsa Israel? Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kita menjalani kehidupan ini, tentu kita mengetahui bahwa hidup ini tidak selalu ada hal-hal baik saja. Tentu Tuhan pasti mengizinkan ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan bagi kita terjadi di dalam kehidupan kita. Fungsinya untuk apa? Untuk membuat kita semakin lebih dekat lagi kepada Tuhan dan juga semakin menyerahkan dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan, bukan justru menyalahkan Tuhan. Nah, yang harus kita lakukan seharusnya di dalam kehidupan ini bukan menyalahkan Tuhan, namun kita lihat kembali, koreksi diri kita kembali, apa kira-kira yang membuat mungkin doa kita, harapan kita tidak dikabulkan Tuhan. Karena kita tahu bersama bahwa Allah dan juga manusia itu terpisah akibat dosa. Nah, mungkin ketika kita melakukan permohonan kepada Tuhan dan itu belum dikabulkan Tuhan atau Tuhan terkesan diam, mungkin ada dosa atau kesalahan yang belum kita selesaikan. Entah kita lupa atau entah kita pura-pura lupa, maka perhatikan itu dan selesaikan saat itu juga. Maka kita tahu pasti bersama berkat Tuhan akan senantiasa ada nyata bagi kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita. Itu catatan yang pertama, aplikasi firman Tuhan yang pertama. Yang kedua, nah, seharusnya yang kita lakukan di dalam menghadapi kehidupan yang kita tahu tidak selalu baik-baik saja, kita bukan menyalahkan Tuhan, namun kita justru harus bekerja sama di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Bekerja sama, kerjasama itu poin yang paling penting. Ketika kita mudah sekali bekerja sama dengan orang-orang di sekitar kita, kita mudah sekali bekerja sama dengan para kolega kita di kantor. Namun terkadang kita masih sulit sekali untuk bekerja sama di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Perhatikan bahwa 3 persenjataan yang dibawa oleh Gideon. Sangkakala, buyung, dan juga suluh. Nah, 3 itu yang dibawa Gideon untuk bisa menang melawan orang Amalek dan orang Midian. Namun Bapak Ibu sadari sesungguhnya ada lagi senjata keempat yang dimiliki oleh Gideon dan itu merupakan senjata pamungkas untuk bisa membuat ia dan juga 300 orang ini menang di medan pertarungan. Apa itu? Itu adalah suatu senjata yang tidak semua orang yang mengaku percaya kepada Tuhan memilikinya. Iman. Itu senjata pamungkas yang benar-benar efeknya luar biasa. Dipikir pakai logika, tidak mungkin Bapak Ibu mau maju berperang bawa 3 tadi, trompet, kendi tempat air, dan juga obor. Tapi Gideon maju karena ia memiliki iman. Tuhan menjanjikan kepada Gideon bahwa Gideon pasti menang karena Tuhan menyertai dan itulah yang terjadi. Dengan iman itu menyempurnakan ketiga alat ini, akhirnya kemudian Gideon mengerti maksud Tuhan. Ia dengan cerdik mengatur tentaranya, aku maju bersama 100. Namun kalian membagi diri ada di sekeliling perkemahan orang Amalek dan orang Midian. Nah, pada saat Gideon menyerang itu pada saat tengah malam ketika ganti shift jaga. Jadi orang-orang Amalek dan Midian ini belum fokus. Dan ketika Gideon meniup sangkakala, lalu kemudian disambut dengan kiri kanan sekeliling perkemahan juga niup sangkakala, juga memecahkan gendi dan juga megang obor. Nah, orang-orang Amalek itu melihat secara sekilas bahwa Gideon membawa pasukan ribuan orang, padahal yang dibawa cuma 300. Ketika bunyi gemuruh sangkakala dan juga bunyi gemuruh mecahin kendi air tadi, disitulah orang Amalek dan orang Midian panik, lari tunggang langgang, udah tidak karu-karuan lari di situ. Dan yang terjadi apa? Saking paniknya, mereka justru saling membunuh sesamanya. Jadi orang Midian bunuh orang Midian, saking paniknya.
Dan itulah yang membuat orang Midian, orang Amalek kacau balau, dan disitulah kesempatan untuk Gideon menang. Dan itu merupakan cara yang cerdik, cara yang hebat, karena Gideon mengandalkan Tuhan. 300 pasukan mampu mengalahkan tentara yang jumlahnya seperti pasir dan juga seperti belalang. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup ini adalah tentang kerjasama. Kita bisa kerjasama dengan mudah bersama dengan sesama kita, maka kita juga harus bisa kerjasama bersama dengan Tuhan. Gideon memiliki iman, dan dari iman tersebut Gideon bisa bekerja sama, bisa memiliki kepercayaan yang baik dengan Tuhan, dan juga itu menghasilkan kemenangan. Nah, kalau iman kita masih dipertanyakan, masih berupa tanda tanya, bagaimana mungkin kita bisa menjalin kerjasama yang baik bersama dengan Tuhan? Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya mau bilang bahwa bagaimanapun situasi kondisi saat ini, Tuhan itu baik adanya. Tuhan itu teramat baik dan selalu baik. Dan hanya Dialah GPS kita yang bisa membawa kita ke dalam jalan kebenaran. Tuhan memiliki banyak cara untuk bisa membawa saya, Bapak Ibu sekalian menuju kepada jalan kebenaran. Tapi jangan pernah lupa juga bahwa ada banyak cara juga yang dapat membuat kita kembali jatuh lagi ke dalam dosa. Salah satunya adalah kesombongan, pemegahan diri sendiri. Kalau kita bayangkan Gideon merasa menang karena kehebatannya dia, wah tidak bisa. Gideon mampu menang karena Tuhan yang senantiasa menyertai, karena Gideon bekerja sama bersama dengan Tuhan. Untuk itu mari Bapak Ibu dan saya kita mulai menjalin lagi kerjasama yang baik bersama dengan Tuhan. Ya, dan juga biarlah hanya Tuhan yang menjadi GPS kita dan juga membawa kita senantiasa menuju kepada jalan kebenaran. Sehingga pada saatnya nanti tiba, dengan bangga kita akan menyatakan, Tuhan saya siap untuk saya boleh kembali pulang ke rumah Tuhan yang ada di surga sana. Selamat menjadi Gideon-Gideon masa kini, senantiasa jadikan Tuhan sebagai GPS di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa Sorgawi, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih pada malam hari ini kembali Engkau ingatkan kami melalui firman yang telah kami dengar, kami renungkan bersama, bahwa kami harus menjalin kerjasama yang baik bersama dengan Tuhan dan di dalam Tuhan. Bahwa di dalam kami menjalani kehidupan kami, tentu kami menyadari tidak hanya hal-hal baik saja yang ada di dalam kehidupan kami, namun juga kerikil, lubang, dan juga banyak hal yang tidak berkenan bagi kami juga senantiasa mewarnai kehidupan ini. Untuk itu, cara yang paling jitu untuk menghadapinya adalah kami senantiasa menyertakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, bekerja sama bersama dengan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga boleh mengingatkan kami bahwa kami harus menjadikan Tuhan GPS untuk bisa senantiasa menuntun kami ke dalam jalan kebenaran. Jauhkan kami daripada hal-hal yang tidak berkenan bagi Engkau ya Tuhan, hal-hal yang menyakiti hati Engkau. Terkadang sebagai manusia biasa Tuhan, kami lupa. Kami mengandalkan kedagingan kami mengandalkan kehebatan kami, ampuni kami Tuhan. Kiranya Engkau tetap senantiasa ada bersama dengan kami dan juga bersama dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari yang indah ini kami juga mau berdoa untuk bangsa negara kami terkhusus Tuhan, bangsa Indonesia di dalam kami semua masih berproses
untuk menghadapi situasi dan kondisi yang tidak pasti bagi kami. Kami pada saat ini tengah mempersiapkan diri kami untuk kami memasuki tatanan kehidupan yang baru, new normal Tuhan. Kami harus berdamai dengan situasi dan kondisi yang terjadi sekarang. Jujur Tuhan, sebagai manusia biasa terkadang kami takut untuk kami boleh menjalani kehidupan di dalam new normal ini. Namun sebagai orang yang beriman Tuhan, kiranya Engkau tetap ingatkan kami untuk kami boleh menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya di dalam tangan Tuhan, dan juga percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik. Berkati pemerintahan bangsa kami Tuhan, berkati Bapak Presiden Jokowi beserta jajarannya yang terus berjuang untuk berusaha Tuhan menanggulangi masalah COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk tim medis, garda terdepan, TNI Polri yang terus berjuang 24 jam tidak kenal lelah membantu sesama kami. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga berkati gereja Tuhan, Sinode GPIB, juga gereja Tuhan di tempat ini khususnya GPIB Jemaat Maranatha Pangkal Pinang beserta setiap Pospelkes yang dimiliki, Pospelkes Manunggal dan juga Pospelkes Pelita di Tempilang. Tuhan berkati kami umat Tuhan. Bukan kami sebagai sebuah gereja yang adalah gedung, namun kami sebagai gereja yang adalah umat Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh bersikap di mana sikap hidup dan tutur kata kami senantiasa menunjukkan keteladanan daripada Kristus, sehingga melalui hidup dan kehidupan kami nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini mungkin ada di dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan pulihkan. Untuk jemaat Tuhan yang saat ini ada di dalam rasa duka cita yang amat sangat mendalam, Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang memiliki kerinduan akan hadirnya seorang anak di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Tuhan berkati. Demikian juga bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk memiliki pekerjaan atau bahkan pasangan hidup. Tuhan berkati. Tuhan jawab setiap doa dan permohonan mereka seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan di waktu Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkati seluruh keluarga kami, baik yang saat ini ada di sebelah kami, di kiri kanan kami, ataupun yang ada di luar Pulau Bangka. Dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan, Tuhan senantiasa jagai mereka, tutup bungkus mereka di dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan biarlah apapun yang mereka lakukan senantiasa mendatangkan berkat. Bukan hanya bagi mereka, namun juga bagi orang-orang lain yang Tuhan percayakan hadir di sekitar kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah seluruh doa syafaat kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 29 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang terkasih, mari kita menyanyi dari PKJ 146 ayat 1 dan 3, "Bawalah persembahanmu." Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan.
persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi, oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat terkasih, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan, agar dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dan terimalah serta kuduskan ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami telah berdoa. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji nama-Nya, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, bila ketakutan datang menyerang. Oleh firman Allah pasti kau menang. Berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus akan senantiasa memberkati dan menyertai kita sekalian saat ini kekal sampai selama-lamanya.